butuh berapa lama Pak pengobatan hewan ini kira-kira? Jadi penyakit PMK ini lebih baik apabila mendapatkan hewan yang mengalami gejala seperti itu, alangkah baiknya segera lapor. mengulang tentang ciri-ciri atau gejala gitu. Gejala tadi pertama lesu, sulit makan, kemudian suhu tubuhnya naik, kemudian ada leleran mulut banyak sekali, dan nanti dibuka ada luka di dalam lidah atau di sekitar mulut. Untuk di kaki ini di belahan kuku ya, di belahan kuku pincang. Nah ini sebenarnya masyarakat umum terhadap gejala-gejala menika sangat mudah mengenali, ataukah ini nanti perlu dokter hewan Pak untuk mengatakan ini dipastikan terkena PMK Pak? Karena nanti tentunya kan masyarakat kalau nanti membeli hewan kurban ini kan, kalau masyarakat tidak bisa mengenali sendiri ini akan repot. Maka apakah harus dokter terkait, ataukah nanti dari pihak pemerintah daerah semacam memiliki tanda sehat bagi seluruh hewan-hewan yang tentunya layak untuk dijadikan hewan kurban Pak? Terus pun Pak tentang hal ini Pak. Terkait dengan gejala, memang penyakit PMK ini hampir mirip dengan yang sudah ada di petani-petani peternak lingkungan kita, yaitu nek secara Jawa itu penyakit gomen. Sapi saya gomen. Nah, gomen itu adalah secara medis veteriner namanya BF, bovine ephemeral fever. Jadi itu juga disebabkan oleh virus sama. Nah, cuman kalau gomen itu kalau dibuka mulutnya tidak ada luka. Tidak seperti manusia, gomen itu masih luka. Nah, kalau PMK ini kalau dibuka mulutnya ada luka atau lesi atau lepuh. Sebelum luka lepuh itu ngelecep kan masih seperti lesi, melenting atau seperti itulah. Ketika sudah lecet akhirnya menjadi luka. Ini yang menjadi ciri khas kesamaan. Nah, kemudian ketika sapi tidak mau makan dan kembung itu juga hampir sama gitu. Cuman yang paling membedakan adalah ketika lelerannya itu lebih banyak dari yang PMK daripada gomen. Gomen itu kadang-kadang juga meleler, tapi lelerannya lebih banyak ketika ada PMK. Nah, pada dasarnya kita mengharapkan karena penyakit ini adalah baru atau terulang di Indonesia, dan penyakit ini adalah sangat menular dibandingkan dengan gomen tadi. Ini langkah lebih baik apabila mendapatkan hewan yang mengalami gejala seperti itu, alangkah lebihnya segera lapor. Nah, sehingga akan segera kita tangani dan kita pastikan apakah itu BF atau gomen, apakah itu PMK. Dan ketika ini positif ke arah secara klinis, tanda-tandanya adalah PMK, ini adalah masih ada fasilitasi dalam rangka pemerintah untuk menangani. Kalau yang gomen itu kan barangkali sudah harus swadaya petani kan, bedanya begitu. Itu bantuannya kepada petani, dan kita harapkan memang para petani-peternak ini harapkan ketika ada gejala seperti itu segera lapor. Harapan kita seperti itu. Nah, berkaitan dengan untuk yang hewan kurban itu tadi, ya harapan kita nanti dari petugas kita akan kita sebar dalam rangka pemeriksaan calon hewan kurban yang posisinya ditampung oleh pedagang dan petani, barangkali ya nanti kita periksa dan
mudah-mudahan kita bisa mengeluarkan surat keterangan kesehatan hewan. Atau masyarakat bisa mengajukan ke dinas untuk minta pemeriksaan Siap. sebelum nanti pelaksanaan hewan kurban, ngeten nggih? Iya, siap. Oke, Masyarakat ketika membutuhkan atau punya hewan, baik itu sapi, domba, kambing yang siap untuk kurban, Ya. kemudian bisa menghubungi kami dalam rangka memeriksa kesehatan. Alhamdulillah kita siap untuk melayani. Oke. Iya. Satu lagi mungkin Pak, tentang tadi kok ada yang sudah muncul di 6 kecamatan, Iya. 175 ekor hewan di Kulon Progo sampun sudah kena penyakit ini, dan ini dalam proses pengobatan, bahkan ada yang sehat. Butuh berapa lama Pak pengobatan hewan ini kira-kira? Iya, iya. Jadi penyakit PMK ini secara klinis masa inkubasinya ketika virus itu masuk di hewan Ya. sampai timbul gejala itu 1 sampai 14 hari. 14 hari. Nah, jadi ada kemungkinan 10 hari baru muncul, ada kemungkinan 7 hari muncul gejala klinis. Ya, Nah, setelah kita obati itu memang kita harus menunggu kurang lebih 7 sampai 14 hari nanti bisa ada tanda-tanda kesembuhan. Itu. Ya, berarti ini kebetulan kita masih 1 bulan. Ya. Tanggal 9 Juli Hari Raya Idul Adha. Kita ini ada 1 bulan. Kalau hari ini masyarakat membeli hewan kurban dalam kondisi sehat, tidak ada gejala klinis, kemudian ini ditampung sebagai persediaan calon hewan kurban, dalam 14 hari kemudian muncul gejala-gejala klinisnya, ini artinya ada kemungkinan masih bisa dipertahankan untuk hewan kurban dengan segera dilakukan penanganan nih Bapak. Ya. Menawi pengobatan itu sendiri, apakah masyarakat itu bisa, kalau petani kita itu kadang-kadang kreatif itu, apakah ada saran-saran jenis makanan yang tersedia di tengah masyarakat kita yang bisa diberikan dalam kondisi seperti ini Pak? Ataukah ini harus dengan pengobatan secara kimiawi gitu Pak? Nek, informasinya mohon Pak. Ya, inilah yang terjadi. Memang ketika ini penyakit muncul, memang informasi-informasi dari berbagai daerah itu bermacam-macam. Memang ketika ditanyakan seperti itu, berkaitan dengan proses pengobatan, ini ada yang menginformasikan daun-daun binahong, kemudian daun apalagi itu terus dibubuk, kemudian untuk nyemprot Kandang. bukan anunya, mulutnya, yaitu bisa mengulangi lukanya. Cuman terus terang untuk kami tidak kita sampaikan pada petani kita seperti itu, karena terus terang pada dasarnya masih kita kasih fasilitasi pengobatan ketika ada penyakit seperti ini. Kemudian misalnya dikasih makan dengan tambahan kunir gitu, dideplok kemudian diperas diminumkan, itu juga bisa menambahkan tingkat daya tahan tubuhnya tuh. Tapi karena ini juga barangkali tidak belum ada dari BPOM misalnya seperti itu untuk hewan, ya kita tidak informasikan. Tapi monggo secara naluriah petani itu kadang-kadang kan ada seperti itu. Monggo. Yang jelas penyakit ini adalah yang sangat diserang itu hanya pada mulut dan kukunya gitu. Itu yang relatif gejalanya cepat. Tetapi ketika sudah lama, ya kadang-kadang bisa pada aliran darah, kemudian menuju di organ-organ tubuh di dalam hewan tersebut. Cuman yang paling cepat adalah di darah itu. Tuh. Kemudian ketika kita mau kurban sekarang mulai beli, alhamdulillah jangan sampai nanti mendekati hari H malah sakit gitu. Ini kemudian bisa kita obati. Yang menjadi catatan memang
ketika hewan ini kita obati dan sembuh, itu hewan sembuh dari penyakit ini bisa sebagai pembawa atau karier, walaupun tidak 100%. Artinya misalnya kita mengobati 5 semuanya sembuh, ini ada kemungkinan yang 3 bisa pembawa. Jadi tidak 100%, mungkin itu tadi ada kemungkinan bisa di karier. Ya, kita harus hati-hati juga. Dan salah satu yang menjadi perhatian kita juga dari Fatwa MUI. Kalau kita sudah baca itu disebutkan juga hewan yang sakit dengan gejala ringan itu sah untuk korban. Nah, itu dalam hal ini adalah terkait dengan syarat hewan korban, gitu, karena harus sehat, kemudian jantan, kemudian secara administrasi cukup umurnya dan surat keterangan kesehatan hewan dari pemeriksaan secara administrasi ada. Nah, itu kan sah. Cuman kita juga harus hati-hati ketika ini benar-benar dari penyakit PMK, walaupun gejalanya itu ringan, tetapi kan juga harus penanganannya harus berbeda dengan yang sehat. Harus kita perhatikan seperti itu. Satu Pak, tentang obat-obatan Pak. Obat-obatan ini kalau nanti masyarakat menemukan hewan kurbannya seperti ini, atau bukan hanya hewan kurban secara umum, apakah pemerintah daerah memberikan bantuan Pak obat-obatan menikah? Insya Allah sampai saat ini kita masih fasilitasi untuk penyakit ini. Masih pemerintah daerah masih mampu, atau memang sudah disiapkan secara khusus Pak? Nah, ini yang terjadi. Jadi obat-obatan kita yang secara stok online itu masih itu sementara digunakan itulah. Posisi sekarang kita di dalam perubahan APBD mengajukan tambahan perubahan awal itu BTT. Itu mudah-mudahan nanti segera bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah berkaitan dengan ini, dan ini adalah dalam rangka membantu masyarakat kita di Kulon Progo yang ternaknya mengalami kejadian kasus PMK ini. Baik Pak, banyak informasi. Mungkin kami bisa catat beberapa poin penting yang disampaikan oleh Bapak Dr. Hewan Sudarmanto tadi. Bapak Ibu sekalian, yang pertama kita harus mengenali gejala ciri-ciri penyakit ini. Salah satunya yang membedakan dengan istilah gomen di kalangan petani tadi itu adanya luka. Justru ketika mulut dibuka ini ada luka, tapi kalau gomen malah tidak ada luka, kemudian leleran mulut yang sangat berlebihan. Sehingga kalau kita menemukan hal semacam ini, disarankan untuk segera melaporkan ke Puskeswan terdekat. Ngatan menika. Kemudian yang kedua, bahwa ketika masih gejala ringan, maka ini peluang atau masih bisa untuk memenuhi syarat dimungkinkan untuk dijadikan hewan kurban. Tetapi tentunya ada perlakuan-perlakuan yang harus dilakukan. Tadi salah satunya diisolasi dari hewan yang lain ya Pak ya, biar kemudian langsung ditangani dengan pengobatan-pengobatan, dan dari pemerintah daerah insya Allah mensupport obat-obatan yang dibutuhkan dengan mengikuti petunjuk dokter hewan. Dimungkinkan ini bisa sehat. Angka kematian masih kecil ya, rendah, 175. Ini ada 1 domba yang mati. Artinya masyarakat bisa agak bernapas lega ya, ada upaya yang masih bisa dilakukan. Cuman memang ini sangat menular. Jadi mungkin beberapa poin ini Bapak Ibu sekalian bisa mencatat, dan kemudian nanti mudah-mudahan bermanfaat. Dan tentunya fraksi PKS Pak, tentang obat-obatan ini nanti kita akan pastikan stok obat kita aman. Kalaupun nanti harus mendahului APBD perubahan 2022, nanti sama-sama kita perjuangkan agar ya seluruh hewan kita di Kulon Progo ini terjamin. Dan ini tentunya untuk kepentingan kesejahteraan kita semua masyarakat.
Mungkin sementara itu Pak Dr. Iwan Sudarmanto, terima kasih sekali sampun hadir memberikan banyak informasi-informasi, dan nanti di kemudian dalam tugas-tugasnya mungkin kita perlu koordinasi kerjasamanya, saling memberikan informasi Pak, baik dari masyarakat kepada kami sampaikan ke dinas, ataupun nanti kalau ada hal yang memang dari dinas mohon disampaikan ke masyarakat supaya masyarakat bisa ikut kerjasama mengantisipasi adanya PMK di Kulon Progo. Matur nuwun sanget rawuhipun. Mudah-mudahan Bapak senantiasa sehat dalam melaksanakan tugas Pak. Amin. Terima kasih sekali Pak Hamam berkaitan dengan penyakit ini, dan mudah-mudahan ini informasi bisa tersebar kepada masyarakat. Dan sekali lagi untuk fasilitasi pengobatan hari ini nanti kita des usulan, mudah-mudahan nanti mohon dukungannya dari fraksi PKS dalam rangka mengunggulkan ini, jangan sampai apa yang akan kita laksanakan itu nanti terhambat. Mudah-mudahan karena siap. Ya, sekali lagi terima kasih, informasi tetap kita jalin, dan sekali lagi pada masyarakat ketika ada sesuatu monggo segera lapor, apalagi dengan gejala ini tidak harus ke puskesmas tapi pada Pak Dukuh. Pak Dukuh sudah kita kondisikan, nanti bisa lapor pada kami. Terima kasih sekali lagi. Matur sangat Pak Darmanto, kepanggil lagi kesempatan lain. Amin. Demikian Bapak Ibu sekalian, podcast kita pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di kesempatan lain. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak.